Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dari Prodi Teknik Informatika kelas TINFC 2025-01 dengan NIM 2025-08-10081. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan program C++ untuk tugas lanjutan matkul struktur data dengan tema sistem pelacakan data sertifikat TEP. Baik, pada program ini saya sudah menerapkan 10 konsep struktur data, yaitu array, struct, fungsi, sorting, searching dan shuffle, lalu pointer, stack, linked list, queue, tree, dan graph. Baik, kita mulai menjelaskan kode programnya. Langsung saja kita menjelaskan kode programnya. Nah, nah di bagian paling atas ada terdapat 4 baris include yang berfungsi mengimpor library bawaan C yang dibutuhkan kode program. Yang pertama ada stdio.h, ini digunakan untuk fungsi input dan output standar seperti printf dan juga scanf. Lalu untuk stdlib.h ini digunakan untuk fungsi manajemen memori dinamis seperti malloc dan free. Lalu untuk string.h ini diimpor untuk mendukung operasi string jika diperlukan. Lalu include time.h ini digunakan untuk mengambil nilai waktu sistem yang nantinya dipakai sebagai seed pada fungsi srun agar hasil shuffle selalu acak setiap kali program dijalankan. Lanjut, pada baris ke-6 sini ada struct. Ini sebuah struct ini saya memberi nama dengan sertifikat. Struct ini berperan sebagai record atau tipe data buatan sendiri. Di dalamnya terdapat 3 field. Nah, yang pertama ada ID. Ini ID-nya bertipe integer sebagai nomor identitas sertifikat. Lalu nama ini bertipe char dengan array sepanjang 50 karakter untuk menyimpan nama pemegang sertifikat. Lalu ketiga ada nilai, ini bertipe integer untuk menyimpan nilai ujian TP. Lanjut ke di sini ada penerapan fungsi dan prosedur. Nah, pada fungsi di sini ada rata-rata untuk menerima array sertifikat dan jumlah data n. Yang di dalamnya ada perulangan for menjumlahkan semua nilai lalu hasilnya dibagi n. Dan dikembalikan sebagai nilai bertipe float. Lalu selanjutnya ada prosedur tampilkan. Ini tidak mengembalikan nilai, ditandai dengan void. Fungsinya ini mencetak header tabel dengan format %min 5s dan %min 25s agar kolom ID, nama dan juga nilai tertata rapi. Lalu mencetak data setiap sertifikat dengan format yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada array. Nah, array ini terdapat baris 275. Nah, di bagian main ya, array. Nah, pada array ini digunakan di dalam fungsi main. Saya mendeklarasikan struct sertifikat data n. Dan yang artinya array dinamis ini berukuran n sesuai jumlah yang diinput user. Dengan perulangan for, program meminta user mengisi ID, lalu nama, dan juga nilai TEP untuk setiap elemen array satu per satu. Baik, balik lagi. Nah, di sini selanjutnya ada sorting.
Untuk sorting, saya menggunakan bubble sort descending. Secara descending berdasarkan nilai TEP. Nah, pada perulangan di sini terdapat dua perulangan bersarang atau nested loops. Uh, Perulangan luar ini digunakan untuk mengontrol jumlah pas. Lalu perulangan dalam ini membandingkan elemen berdampingan data J dengan data J plus 1. Jika nilai data J itu kecil, keduanya akan ditukar menggunakan variabel TMP. Dan proses ini akan diulang sampai data terurut dari nilai TEP tertinggi sampai ke terendah. Lalu selanjutnya sini ada sertifikat. Di sini ada searching. Nah, di sini saya menggunakan linear search berdasarkan ID sertifikat. Fungsi menelusuri array dari indeks 0 hingga n-1. Ketika data i.id ini sama dengan id yang dicari, program akan mencetak nama dan nilai TEP lalu keluar dari fungsi dengan return. Jika setelah seluruh array ditelusuri dan tidak ditemukan, program akan mencetak pesan bahwa sertifikat tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada shuffle. Nah, sini saya menggunakan algoritma Fisher-Yates. Pada perulangan berjalan mundur dari indeks n-1 hingga indeks 1. Di setiap iterasi dipilih indeks acak J antara 0 sampai I menggunakan ren. Lalu elemen di posisi I dan J akan ditukar melalui variabel temp. Hasilnya adalah pengacakan yang benar-benar merata dan juga tidak bias. Lalu selanjutnya sini ada pointer. Nah, pada pointer ini ada di dua fungsi. Yang pertama ada ubah nilai via pointer. Nah, di sini untuk menerima struk sertifikat dengan pointer S, lalu yang akan menyimpan alamat memori dari variabel sertifikat. Nah, dengan notasi S tanda panah nilai, kita akan mengakses field nilai secara langsung di memori, sehingga perubahan di dalam fungsi ini langsung berdampak ke variabel aslinya. Lalu selanjutnya ada tampilkan via pointer. Nah, ini juga menerima pointer dan membaca data langsung dari alamat memori tersebut menggunakan notasi S tanda panah nama dan S tanda panah nilai. Lalu selanjutnya ada stack. Di sini saya menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in first out. Ini struk stack ini berisi array data berkapasitas 100 karakter dan variabel top sebagai penanda posisi elemen teratas. Lalu selanjutnya di sini ada ini stack. Ini menginisialisasi top dengan -1 yang berarti stack ini kosong. Lalu selanjutnya ada push. Ini untuk pertama mengecek apakah stack sudah penuh dengan top lebih sama dengan 99. Jika belum, top akan dinaikkan 1 terlebih dahulu dengan lalu data disimpan akan di posisi di top tersebut. Lalu selanjutnya sini ada pop. Ini pop ini untuk mengecek apakah stack kosong dengan top kurang dari 0. Jika tidak, mencetak nama sertifikat di posisi top lalu menurunkan top 1 langkah. Elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Baik,
Selanjutnya di sini ada linked list. Ini diimplementasikan secara mandiri sebagai singly linked list certificate. Singly linked list. Di sini ada struct list node. Nah, ini untuk menyimpan data sertifikat dan pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Lalu selanjutnya ada insert list. Nah, ini untuk menambah node di awal list. Lalu sini juga menggunakan malloc, yang dimana malloc ini mengalokasikan memori untuk node baru. Lalu new node tanda panah next ini akan diarahkan ke head lama dan head diperbarui ke node baru. Lalu selanjutnya sini ada delete list. Nah, delete list ini mencari node berdasarkan ID sertifikat menggunakan 2 pointer. Nah, cur ini untuk menelusuri list dan ref ini untuk menyimpan node sebelumnya. Jika ID ditemukan, pref tanda panah next dialihkan melewati node yang akan dihapus. Lalu memori node tersebut dibebaskan dengan free. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan list. Nah, ini untuk menelusuri dari head hingga 0 dan mencetak setiap nama dalam format berantai dengan tanda panah. Lalu selanjutnya ada queue. Nah, queue ini menggunakan prinsip FIFO yang artinya first in, first out. Nah, di sini ada struct queue node. Ini memiliki 2 pointer. Ini memiliki 2 pointer. Front sebagai penanda depan antrean dan rear sebagai penanda belakang. Lalu selanjutnya sini ada init queue menginisialisasi keduanya dengan 0. Lalu selanjutnya ada enqueue. Nah, enqueue ini membuat node baru dengan malloc. Lalu menyambungkannya ke rear next dan memperbarui rear ke node baru. Jika antrian masih kosong, front dan rear keduanya langsung menuju ke node baru. Lalu selanjutnya ada dequeue. Nah, dequeue ini mengambil node dari posisi front, mencetak nama sertifikat yang sedang diproses, lalu front dimajukan ke node berikutnya dan memori node lama akan dibebaskan. Lalu selanjutnya sini ada tree. Tree ini yang digunakan adalah binary search tree berbasis nilai TEP. Struct tree node untuk menyimpan data sertifikat beserta pointer ke child left dan right. Lalu selanjutnya ada insert tree. Ini bersifat rekursif. Jika root bernilai 0, node baru dibuat menggunakan malloc dengan left dan right. Diinisialisasi dengan 0. Jika nilai sertifikat baru lebih kecil dari root, rekursi ke subtree kiri. Jika lebih besar atau sama, rekursi ke subtree kanan. Lalu di sini ada in order tree. Nah, ini untuk melakukan traversal in order.
untuk menghasilkan urutan nilai ascending yang secara otomatis menghasilkan urutan nilai TEP dari terkecil ke terbesar. Lalu selanjutnya sini ada graph. Nah, graph ini representasi dari adjacency matrix. Graph koneksi antar lembaga penyelenggara TEP dengan pusat TEP, lalu unit A, unit B, dan juga unit C. Di sini nilai 1 ini berarti ada koneksi antar dua lembaga. Lalu 0, nilai 0 ini berarti tidak. Program akan menelusuri setiap baris matriks menggunakan dua perulangan bersarang. Untuk setiap lembaga dicetak nama lembaga lain yang memiliki nilai 1 di kolom yang bersesuaian. Dan sisanya ini bagian main yang dimana yang berisi untuk output dan juga inputan dari pengguna. Baik, itu tadi penjelasan lengkap dari seluruh fungsi-fungsi kode programnya, mulai dari header include hingga fungsi grep dan juga main. Baik, sekarang kita mulai beralih ke bagian 2, melihat dan menjelaskan output dari program ini. Nah, ketika menjalankan program di sini program akan meminta jumlah data sertifikat. Di sini saya akan memberikan contoh 3 inputan. Nah, di sini ada sertifikat 1 yang harus mengisikan ID. Kita tulis 1, lalu namanya kita tulis Andi, lalu nilai TP 75. Dan ini akan terus menerus sampai 3 data sertifikat sesuai input yang saya berikan. Baik, saya akan masukkan dahulu datanya sampai yang ketiga. Nah, ketika kita selesai menginput 3 data sertifikat, maka program akan muncul output data sertifikat array, lalu bubble sort, dan juga shuffle. Baik, untuk array ini program mencetak judul sistem pelacakan data sertifikat TP, lalu meminta jumlah data sertifikat. Untuk setiap sertifikat kita mengisi ID, nama, dan nilai TP, dan data ini akan tersimpan di dalam array. Setelah input selesai, program akan mencetak data sertifikat dalam format tabel dengan kolom ID, nama, dan nilai beserta rata-rata nilai TP dari seluruh data di bawah tabel. Lalu selanjutnya sini ada output sorting. Data ini sudah diurutkan dari nilai TP tertinggi ke terendah. Di contoh ini Budi dengan nilai 90 yang di paling atas, lalu Andi 75 berada di tengah, dan Cici dengan nilai 60 ini berada di bawah. Ini adalah hasil bubble sort descending. Lalu selanjutnya output ketiga ada shuffle. Ini untuk mengacak urutan data. Posisi setiap sertifikat akan berubah secara acak menggunakan algoritma Fisher-Yates. Setiap kali program dijalankan ulang, hasil shuffle-nya akan berbeda karena shift-nya menggunakan waktu sistem. Lalu selanjutnya sini ada output keempat, yaitu searching. Sini program meminta ID sertifikat yang ingin dicari. Jika kita masukkan ID 2, nah ini
Program akan menelusuri array secara linear dan mencetak ditemukan Budi dengan nilai TP 90. Jika ID tidak ada, program akan mencetak sertifikat tidak ditemukan. Lalu selanjutnya sini ada output kelima, pointer. Di bagian pointer tercetak dua baris. Baris pertama adalah data sertifikat pertama sebelum diubah via pointer. Kemudian ubah nilai pointer dipanggil dengan nilai baru 100. Baris kedua ini menampilkan data setelah perubahan. Ini membuktikan pointer langsung mengubah data asli di memori, bukan salinannya. Lalu di bagian stack, ini semua sertifikat di-push ke tumpukan satu per satu, kemudian di-pop satu per satu. Perhatikan urutan popnya. Ini sertifikat yang terakhir di-push adalah yang pertama keluar. Inilah adalah prinsip LIFO yang berjalan dengan benar. Lalu selanjutnya bagian linked list, ini semua sertifikat dimasukkan ke list dengan insert list. Karena insert dilakukan di awal, lalu urutan dalam list adalah kebalikan dari urutan input. Tercetak Cici, Budi, Andi dan tanda panah 0. Kemudian delete list dipanggil untuk menghapus satu node berdasarkan ID. Program mencetak konfirmasi penghapusan, lalu list setelah penghapusan ditampilkan kembali. Lalu selanjutnya ada queue. Nah, semua sertifikat masuk antrian verifikasi satu per satu dan tercetak NQ. Sertifikat Andi masuk antrian verifikasi dan seterusnya. Kemudian DQ ini dipanggil satu per satu. Urutan keluarnya sesuai FIFO. Yang pertama masuk adalah yang pertama diproses. Lalu tercetak DQ sertifikat Andi sedang diproses, lalu Budi. Dan selanjutnya sini ada tree. Ini semua sertifikat dimasukkan ke binary search tree. Lalu dilakukan traversal in order. Hasilnya tercetak dari nilai TP terkecil lalu sampai ke yang terbesar. Di sini bisa dilihat Andi dengan nilai 75, lalu Budi dengan nilai 90 dan Cici dengan nilai 100. Ini adalah sifat alami in order traversal pada BST atau binary search tree. Lalu selanjutnya sini ada graph. Graph ini tercetak koneksi antar lembaga penyelenggara TEP. Setiap baris menampilkan satu lembaga dan lembaga mana yang terhubung dengannya. Misalnya pusat TEP terhubung ke unit A dan unit B. Data ini dibaca langsung dari adjacency matrix di kode. Oke, itu tadi penjelasan lengkap dari program sistem pelacakan data sertifikat TEP. Mulai dari header, include, lalu kode program, sampai seluruh output kode programnya. Program ini sudah menerapkan 10 konsep struktur data, yaitu array, struct, fungsi, sorting, searching, shuffle, pointer, stack, lalu linked list, queue, tree, dan graph. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.